Karena krisis ekologi di bumi, umat manusia telah melakukan proses terraforming di Mars. Dan nanti pada tahun 2050, Komandan Misi Kate Bowman, dia akan jadi komandan misi untuk penyelamatan umat manusia ke Mars. Ini beritanya dari IMDb. Gak. Itu tadi sinopsis dari film tahun 2000 namanya Red Planet. Kalau kalian mau nonton, carilah entah di mana. Gak tahu lah, aku mungkin di Netflix dan kawan-kawan udah nggak ada lagi filmnya gitu. Tapi kalau mau kau cari di situs-situs film yang lain, Red Planet ini wajib kau nonton lah. Intinya sebenarnya mirip-mirip sama filmnya The Martian. Filmnya Matt Damon The Martian yang ketinggalan di Mars gitu-gitulah. Tapi kalau The Martian kan dia itu misinya ekspedisi sebenarnya dan dia ketinggalan. Nah, kalau Red Planet ini misinya memang udah mau melakukan terraforming di sana. Apa itu terraforming? Nanti aku bahas tentang apa itu terraforming. Oke. Jadi dengan BK yang mau kita bahas hari ini itu tentang rencana manusia untuk tinggal di Mars. Ini sebenarnya bukan rencana perpindahan manusia dari bumi ke planet lain, ini bukan rencana yang baru. Karena dulu-dulu itu orang-orang sempat kepikiran untuk pindah ke bulan dengan BK. Kalau kau ingat dulu pernah ada beberapa misi untuk ngelihat bulan itu cocok atau enggak dijadikan tempat tinggal manusia alternatif menggantikan bumi gitu kan. Tapi ternyata nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Karena penelitian bilang bulan itu siklus perputarannya dia, revolusi dan rotasinya dia terhadap bumi itu dan terhadap matahari beda. Kalau bumi, semua bagian bumi itu akan bisa disinari matahari. Ya kan? Selama 24 jam itu akan ada perputaran-perputaran gitu, dia berputar di porosnya, mutari matahari juga. Jadi semua bagian di bumi, kecuali kutub, itu akan terkena matahari. Ganti-gantian per 12 jam atau lebih gitu. Sementara kalau bulan, ada satu bagian dari bulan yang dia nggak akan kena cahaya matahari selama 24 jam, pokoknya selamanya lah. Makanya ada yang bilang The Dark Side of the Moon. Sampai kalau kau nonton film Transformer, ini pernah jadi judulnya dia juga kan. Jadi subjudulnya film Transformer lah gitu. Tapi gara-gara itu, akhirnya untuk tinggal di bulan itu bukan jadi alternatif yang terbaik. Ya kau bayangkan aja, ada satu bagian yang dia kena matahari terus-terusan selama 24 jam. Terus ada satu bagian lagi yang nggak pernah kena matahari selama 24 jam, selamanya. Itu kan jadi kayak mirip-mirip sama, apa namanya, Gotham sama Metropolis, ya kan? Kalau Gotham tempatnya Batman, dia itu gelap terus. Metropolis tempatnya Superman, dia itu terang terus. Ya, kau pikirkan aja lah, mau nggak kau tinggal di Metropolis? Tinggal di Gotham. Kalau tinggal di Metropolis ya mau-mau aja mungkin kan. Tapi kalau kau harus tinggal di Gotham gimana? Selamanya 24 jam sehari kau nggak pernah ngeliat matahari. Ya mungkin kau bisa belanja di Matahari Mall nih, tapi ngeliat matahari aslinya nggak ada. Nggak mungkin kan, nggak ada orang yang mau menikmati gelap sepanjang hari. Bahkan penjahat aja butuh sinar matahari kan untuk jemur baju. Jadi begitulah. Kenapa bukan opini, wacana tentang perpindahan manusia dari bumi ke Mars ini balik lagi? Karena bapaknya Tesla, abang awak si Elon Musk ya kan, bolak-balik lah dibilang sama dia, lah kita pindah ke Mars lagi lah. Aku ada tujuan untuk bikin koloni di Mars. Terus dia beberapa kali tampil di acara podcast, bajunya itu ada tulisan Occupy Mars gitu kan. Jiwanya memang udah jiwa penjajah kok. Belum apa-apa udah mau menjajah Mars. Apa yang kau jajah di Mars? Batu. Tapi ya itulah intinya, dia mau pindah ke sana karena merasa bumi ini udah nggak layak lagi ditempati. Apalagi beberapa puluh tahun ke depan, dengan sekarang kondisi bumi aja udah 8 miliar penduduknya, tambah lagi nanti, anggaplah sekarang 2024 8 miliar. Ke 2050, 25 tahun yang akan datang, kalau pertambahannya 10% aja, berarti akan ada 1 miliar orang lagi di tahun 2050. 9 miliar orang. Sementara bumi ini bukan makin luas. Segitu-segitu aja, tanahnya juga udah nggak ada. Bahkan orang-orang di Jakarta sana pun nggak tahu lagi kayak mana bentuknya pohon pisang, karena nggak ada lagi tanaman pisang ya kan. Nah pertanyaannya sekarang, kalau pindah kita ke Mars, kau mau tetanggaan sama alien? Ya kalau aliennya model-model kayak film apa? Aku jadi ngomongin film terus udah tadi ya. Gak apa-apa lah ya. Kalau tetangganya itu kayak film Prince of Persia, bukan Prince of Persia. Apa namanya? Ntar aku cari dulu filmnya. Ada filmnya kemarin itu. Aku suka juga nonton filmnya.
John Carter, film John Carter, ya kan? Kalau tetangga yang model-model kayak gitu, ada anjing sebesar rumah, terus ada monster-monster apalah yang tampilannya agak-agak tidak masuk akal. Ya, tinggal di Mars aja untuk sekarang nggak masuk akal gitu, apalagi ada binatang-binatang gitu. Tapi kalau aliennya model-model kayak gitu, bentuknya masih mirip sama kau, masih mirip sama kita, ya nggak masalah. Cuman kalau aliennya model kayak ET, maaf ya, bukan Bapak Menteri kita, E.T., film E.T. tau kan, yang I wanna go home, yang kata gitu-gitu. Kau mau tetanggan sama model alien kayak gitu? Tahu nggak kau bahasanya cemana? Itulah, itu masih panjang lah, kesananya masih panjang. Jangankan tetangga, coupling aja belum dapat, udah tetangga pula yang kau pikirkan, ya kan? Oke, balik lagi ke masalah tinggal di Mars tadi. Alasan lain, kenapa Mars itu dianggap lebih layak untuk jadi tempat alternatif tinggal manusia, ini NASA sebenarnya udah mengeluarkan beberapa penelitian. Aku bacalah salah satunya ya. Oke, 5 alasan kenapa NASA lebih fokus ke planet Mars ketimbang bulan. Yang pertama itu, bulan terlalu sering dikunjungi. Ya bagus lah harusnya bulan sering dikunjungi. Ya, kau mau rupanya sendirian di situ, nggak ada tetanggamu datang, nggak bisa potluck, nggak bisa barbekyuan. Bagus lah, ini nggak masuk akal terlalu sering dikunjungi. Justru makin sering dikunjungi ya makin bagus, makin kenal kok sama tempatnya gitu, nggak sampai nanti di situ bingung, apa ini? Kok ada lubang besar kali? Nggak kayak gitu kan. Yang kedua, pendaratan di bulan membutuhkan biaya yang sama mahalnya dengan pendaratan di planet terdekat. Nggak tahu lah alasannya kenapa, ini ku baca sendiri lah nanti. Ini penelitian dari NASA. Cuman kalau alasannya itu, ya masuk akal kalau orang lebih mempertimbangkan Mars. Ibaratnya kalau Bali, kau bisa naik mobil atau naik kereta dari Jakarta ke Bali sama cepatnya dengan Jakarta ke Bandung, ya aku yakin kau pasti akan lebih memilih sering-sering datang ke Bali kan, kalau cuma 2 jam, 3 jam bisa sampai sana. Masalahnya ke Bali, naik mobil aja 12 jam lebih. Kalau naik pesawat beda lagi ceritanya, tapi harganya juga jauh lebih mahal kan. Oke, masuk akal. Yang ketiga, mendaratkan robot dan rover di Mars akan mengulang sejarah kesuksesan NASA. Ini udah mau sombong-sombongan ya kawan ini. Nantilah itu. Itu bukan alasan yang cukup menarik menurutku kalau cuma untuk pendaratan rover-rover. Keempat, dibanding menugaskan manusia ke bulan, mengirimkan manusia ke Mars adalah hal yang lebih menantang bagi NASA. Balik lagi, ini kayak mau si Pangkaron aja NASA-nya. Di bulan aja belum bisa kau bereskan. Tarhona lagi kau mau ke Mars. Nantilah, bulan dulu bereskan. Kelima, bulan tidak dilupakan, bahkan NASA masih memiliki rencana untuk kembali mengirimkan manusia ke sana. Iyalah, karena kan Neil Armstrong, Buzz Aldrin yang bilang kan small step for apa namanya? Aku lupa kata-katanya. Pokoknya satu langkah kecil untuk mereka, satu lompatan besar untuk mankind, untuk umat manusia katanya gitu ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi intinya kalau kau baca ini semua, sebenarnya NASA itu bilang ke Mars itu jauh lebih masuk akal karena dari sisi konstruksi planetnya sendiri pun dia udah mirip-mirip sama bumi. Bahkan penelitian dari rover yang robot itu, aku nggak bilang robot kecil, dulu kupikir itu robot kecil dengan BK. Rupanya besar kali kau tahu. Nanti lo kau cari. Pendaratan rover itu, dia kan ngambil batu-batuan bulan kan, ngambil sampel-sampel batu, tanah, dan lain-lain. Ada temuan yang bilang kalau di bulan itu dulunya pernah ada air. Dulunya pernah ada air. Ya mungkin karena dimonopoli sama PDAM setempat ya kan, habis lah air. Atau dibotolkan, dijual kemana-mana, habis. Nggak, tapi ceritanya gitu. Di bulan itu konstruksi planetnya, bahkan atmosfernya itu justru lebih mendekati bumi dibandingkan sama bulan. Nah, tadi aku ceritakan sama kau tentang terraforming kan. Apa sebenarnya terraforming? Jadi terraforming itu sebelum kau pindah ke Mars, anggaplah nanti Elon Musk, NASA atau siapapun orang-orang pintar, orang-orang kaya berhasil bikin misi ke sana. Apa itu terraforming? Terraforming itu proses untuk mengubah atmosfer, temperatur, topografi permukaan, ekologi dari sebuah planet. Jadi ini targetnya awalnya bulan. Cuman karena bulan itu dianggap, ya itu tadi, ada dark side of the moon, kemudian bulan itu juga dianggap terlalu tidak bersahabat dengan manusia, walaupun mungkin gravitasinya nggak terlalu beda sama bulan gitu kan. Sama bumi maksudku, nggak terlalu beda sama bumi untuk sisi gravitasinya. Tapi bulan itu dianggap kurang layak untuk jadi alternatif. Nah, terraforming di Mars itu dianggap lebih masuk akal dan akan lebih menguntungkan dan akan lebih bisa dipakai untuk kehidupan manusia nanti di sana. Kalau jadi terraforming,
Kalau jadi terraforming, berarti kan atmosfernya itu nanti akan sama dengan bumi. Tapi gravitasi nggak bisa diubah. Karena tadi yang ku bilang kan terraforming itu hanya mengubah atmosfer, temperatur, topografi, ekologi, dan habitat-habitat baru lah. Gravitasi kan nggak bisa diubah. Sementara gravitasi di Mars itu lebih berat apa lebih ringan daripada bumi? Ya itulah, pokoknya ada perbedaan gravitasi antara Mars dan bumi. Pertanyaannya, nanti ada sepatu khusus nggak? Kalau ternyata dia lebih ringan, berarti kan bisa ngambang-ngambang orangnya. Kau butuh sepatu yang lebih berat. Mungkin kayak model Doc Mart, tapi bawahnya besi gitu. Sekarang Doc Mart isinya cuman cork, ini nanti besi lah, atau titanium ya kan. Ambil dari iPhone 15, kau belah-belah, masukkan ke sepatu kau. Kalau ternyata lebih berat, berarti kau butuh sepatu yang bisa bikin kau lompat-lompat. Nike nih, Nike. Air Jordan. Dengan Air Technology, ya kan? Pejalan sedikit aja bisa lompat-lompat, pang. Terus nanti kalau kau di Mars, nggak boleh slam dunk. Karena slam dunk gampang. Kalau lompat dikit aja udah langsung tinggi kali lompatan basket. Cedar! Orang-orang macam di Sumar, gue enak kali di sana kalau di sana lebih ringan gravitasi daripada bumi. Nah, kembali ke ngomongin terraforming itu tadi. Setelah terraforming, apakah manusia di Mars itu nanti bisa hidup tanpa alat bantu pernafasan? Kalau bisa, balik lagi ke yang tadi aku bilang, film John Carter. Kau nggak perlu ada apa-apa di muka kau ini. Udah kayak di bumi aja gitu, kau bisa bernafas bagus. Ya mungkin nanti paru-parumu akan menyesuaikan dengan atmosfer sana gitu. Tapi nggak ada lagi helm-helm segala macam, alat bantu pernafasan gitu nggak ada. Cuman kalau misalnya nanti terraformingnya itu kurang berhasil atau butuh waktu lebih lama daripada yang seharusnya, berarti kan kau selama di sana harus pakai itu terus kepalamu. Harus pakai apa namanya? Helm-helm astronot itu ya. Kau nggak bisa cipika-cipiki lagi lah sama orang di luar. Kalau di rumah mungkin bisa lah. Rumah kau nanti dibikin oksigen artifisial, ya kan? Tapi kalau di luar kau nggak bisa cipika-cipiki lagi. Ada bagusnya juga, nggak ada COVID berarti nanti di Mars. Kau selalu jaga jarak. Apa? Menghindari kerumunan. Ya. Kayak mau kerumunan berdekat-dekatan orang helm kau sebesar ini. Kau mau dekat sama orang pun udah mentok-mentok di helm. Ya begitulah nanti. Banyak pertanyaan sebenarnya. Bagaimana caranya dan bagaimana kualitas kehidupan manusia nanti kalau udah pindah ke Mars. Gitu kan? Nah, kemudian setelah kita pindah ke sana lah nanti. Setelah kita pindah ke sana, pertanyaan berikutnya, makannya pakai apa? Makan di Mars itu pakai apa? Makanan kaleng? Atau dibikin semacam kapsul kecil gitu? Kapsul rendang, kapsul nasi kapau gitu. Terus kapsul apa lagi? Ayam geprek bensu gitu. Satu kapsul sekecil ini harganya 15.000. Bang, kok mahal kali bang? Oh ini ada sosisnya dek di dalam. Oh gila kali, mantap kali. Makan klak gitu kan. Kok cuma telan satu, kenyangnya 12 jam. Pun mantap. Atau dia akan model makanan-makanan yang dikeringkan tuh. Kau tahu kan pizza kecil itu yang kalau dimasukkan ke microwave, taruh ke air gitu, betul jadi besar. Nah, modelnya makanan kayak gitu tuh enggak? Tapi kalau model makanan kayak gitu, cuma ada mau makan ketoprak. Makan ketoprak, kau rendam di air, kuah kacangnya bukan jadi kuah kacang lagi, itu udah jadi apa itu kayak gitu. Toprak direndam ke air, benyek lah kawan. Berarti nanti kalau model-modelnya gitu, semua makanan di Mars akan jadi seblak. Nah, setelah makan, kau udah makan, siap-siapin semuanya ya kan. Buang tainya gimana? Kemana nanti pembuangannya coba? Jangan sampai nanti kalau ada koloni di sana, karena sistem pembuangannya, sistem sanitasinya belum bagus, belum seperti di bumi, jadi kayak di bandara, ya kan? Pesawat masuk, ada mobil tai, sedot semua, terus dibuang. Nanti sama kayak gitu di Mars. Setiap hari gitu kan ada pesawat dari Mars datang, bolak-balik. Dipikir bawa orang, rupanya bawa kotoran. Sampai di bandara sini sedot semua, buang ke bumi. Akhirnya bumi jadi tempat limbah. Ya, orang-orang yang tinggal di bumi nanti cuma orang-orang terbelakang lah, kasihan kali. Pokoknya kelas-kelas elitnya semua di Mars ya kan. Kelas-kelas pekerjanya tinggal di bumi semua. Kau berdampingan lah dengan orang-orang yang udah sesak napas. Berdampingan dengan orang-orang yang tidak punya uang untuk pergi ke sana. Makanya ini masih panjang jalan cerita ini. Kau mungkin akan ada peluang kau sampai ke sana. Kalau kau dokter,
Kalau kau arsitek, ya kan Bapak Ridwan Kamil sudah pasti ikut ke sana lah. Jadi dia nanti akan membangun rumah koloni Mars khusus warga Indonesia 2.0 gitu. Pak Ridwan Kamil ikut, Dokter Terawan ikut, ya kan? Karena di sana butuh dokter-dokter pintar nanti. Kalau macam kita ini ya dengan BK, tak diundang kau. Aku pun tak diundang. Kemampuan kita ini dianggap bukan kemampuan yang penting untuk kemaslahatan umat manusia di Mars nanti. Kasian memang gitu. Jadi, ngapain lah kita sekarang? Ganti profesi aja lah kita ya. Yaudah aku habis ini aku mau belajar arsitektur lah, aku biar diundang nanti aku ke Mars. Karena kalau belajar dari dokter udah nggak bisa lagi kayaknya aku. Terlalu bodoh aku untuk belajar fisika, kimia, biologi. Aku kebetulan lagi nonton film seri House kan, serial House di Netflix itu. Banyak kali istilahnya dengan BK yang nggak ngerti aku. Jadi kau harapkanlah untuk jadi dokter. Nggak akan mungkin. Yang paling bisa kulakukan sekarang adalah belajar jadi arsitek atau belajar jadi tukang ledeng. Karena kayak tadi gue bilang, di sana pasti butuh irigasi dan sanitasi. Tukang ledeng itu profesi yang paling seksi nanti di Mars. Ini kita jadi makin melantur ini ngomongin Mars ini. Cuman itulah kan, ada baiknya sebenarnya manusia ini mulai berpikir gimana caranya untuk cari alternatif tempat tinggal. Cuman akan lebih baik lagi kalau kondisi di bumi ini aja yang diperbaiki gitu kan. Kondisi di bumi ini yang diperbaiki. Jangan gampang kali kok garap-garap tanah. Hutan di sana segitu banyaknya yang jadi paru-paru dunia katanya di Indonesia ini digarap jadi tambang batu bara. Janganlah. Pohon-pohon itu nggak akan mungkin bisa tumbuh di aspal, apalagi masih ada manusianya. Kalau udah mati ya nanti semua manusia di bumi ini, baru nanti pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan itu akan muncul lagi dari gedung-gedung pencakar langit sana. Tapi kalau masih ada manusia, mereka akan tumbuh. Ya makanya, daripada capek mikirin gimana cara pindah dari bumi, lebih baik buminya yang dibereskan. Manusia yang dibereskan otaknya. Jangan buang sampah sembarangan, itu aja dulu. Ini enggak. Kan permen kau lempar paret. Makan apa kau lempar paret. Gampang kali otak kau itu main asal buang kayak gitu aja. Kau pikir, ada kok nanti di situ yang bersihkan. Siapa yang bersihkan? Ya kan orang-orang bapak-bapak yang pekerjaannya ngambil sampah, dia ngambil sampah dari tempat sampah, bukan dari paret. Akhirnya banjir, kau juga ya nanti yang kena bau-bau busuk dari air paret itu. Kau juga ya nanti yang kena demam berdarah segala macam karena banyak genangan-genangan air. Fokus ke diri kita sendiri aja dulu. Mars itu nantilah. Belum tentu kita masih hidup nanti begitu orang bisa pindah ke Mars. Sekarang aja dulu dinikmati apa yang ada di sini. Perbaiki kualitas hidupnya. Kau buka aplikasi kau lihat merah semua. Di Jakarta, Jabodetabek ini kualitas udaranya jelek sejelek-jeleknya. Itu harus dibereskan. Aku bukan bilang pakai kendaraan listrik ya, karena itu menurutku sekarang belum jadi solusi lah. Tapi dari kitanya dulu. Bersih-bersih, jangan main asal garap aja yang nggak perlu digarap. Kalau ada tanaman-tanaman atau hutan-hutan lindung dipelihara. Kalau ada tanah-tanah kosong kayak gitu, jangan langsung kau bikin mall, kau bikin hutan rakyat atau hutan kota. Tempat orang-orang piknik aja di situ. Ini enggak, bangun pagi kau bukannya menghirup udara segar, langsung pas. Penting kau rasa nikotin itu masuk ke paru-paru kau itu. Nah, di bulan, bukan di bulan, di mana? Di Mars. Nah di Mars, tadi kan ada terraform. Ada terraform, disesuaikanlah atmosfer, ekologi, dan lain-lain segala macam sama di bumi. Berarti kan nanti di situ harus ada tumbuhan, harus ada pohon. Kenapa? Karena pohon itu sumber oksigen. Nomor 2. Loh kok nomor 2 bang? Nomor 2. Nomor 1 itu alga di laut. Bukan pohon nomor 1 penghasil oksigen di bumi. Alga yang di laut itu, gambut-gambut itu nomor 1. Makanya kalau laut kering, habislah kita sudah. Kalau pohon habis, selama masih ada laut masih bisa. Kau pelajari, makanya aku bilang, sudut Batak Keren ini penting kau tonton sekali-sekali. Jangan cuma habis uang kau untuk ngeliat reels pendek yang gak jelas segala macam. Kau tonton kayak gini, ada ilmu-ilmu di sini penting. Nah, ngomongin masalah pohon. Di sana ada pohon nanti kan? Ada juga berarti pemilihan presiden. Pemilihan wakil rakyat. Ada kampanye lain nggak nanti di pohon? Nempelin iklan-iklan lain nggak kok di pohon nanti ya? Kayak kemarin alat peraga kampanye segitu banyak, misal tempel aja kok di pohon. Jangan ya. Kalau udah pindah nanti kita ke sana, jangan lagi lah. Kalau kau mau bikin iklan, di sini aja. Gak usah di pohon, ya kan? Ini masih kosong nih. Kau masukkan ke sini, kau telepon nanti di bawah mungkin adalah nomor telepon admin kami. Kalau nggak ada, kau minta lah gitu kan. Min, tolonglah di komentar kau bikin. Biar ada interaksi gitu dulu. Mintalah nomor telepon, aku mau iklan. Kau iklan kan di sini.
Daripada kau bikin iklan di pohon, mending iklan di sini kau. Lebih jelas. Lebih bisa berwarna muka kau di sini, gerak-gerak di pohon, mana bisa gerak-gerak muka kau, cuma kau tempel di kertas saya gitu. Kena hujan habis. Jadi jangan ya, kau jaga. Kalaupun nanti anakmu, cucumu bisa nanti dia punya kesempatan untuk pindah ke Mars, ya dijagalah buminya. Nah, selama belum ada kabar ke sana, kita lah bertanggung jawab untuk menjaga bumi ini. Ya kan? Biar jangan cuman tinggal mati gitu aja. Paling nggak adalah sesuatu yang kau bikin sama bumi ini. Jaga kebersihan, jaga kualitas hidup, dan lain-lain. Nah, terakhir, saya udah panjang, aku nggak tahu lagi tadi mau bahas apa. Nah, terakhir tentang tantangan hidup lah. Tantangan hidup kalau kau tinggal di Mars. Tadi semua udah kita bahas mengenai masalah makanan, anggaplah kita asumsikan semuanya udah dibereskan lah sama bapak yang pintar-pintar itu kan. Tantangan-tantangan apa lagi nih yang akan dihadapi manusia? Ini ternyata ada artikelnya juga. Yang pertama, pendaratan yang sulit. Nah, ini tadi kan aku bilang pendaratan yang sulit. Bisa jadi kalau belum ada portal Stargate itu tadi kan pesawat, seberapa besar lah bandaranya untuk menampung orang. Terus berapa banyak lah isinya satu pesawat itu. Itu juga harus dipikirkan kan. Terus yang kedua, pakaian luar angkasa ya. Tadi aku bilang lah pakaian luar angkasa. Gimana kau cipika-cipiki sama orang kalau di outdoor. Kalau pakai pakaian luar angkasa kan nggak mantap. Ya kan? Kau mau pegangan tangan pun yang kepegang silikon gitu. Nggak kulit ke kulit. Kurang mantap. Badai debu. Nah ini nih agak susah nih. Badai debu. Kemarin aja puting beliung di Jatinangor orang udah panik. Apalagi badai debu. Badai debunya ini bukan model badai debu yang kayak Mission Impossible sekali dua kali doang. Bisa berkali-kali. Dalam 1 minggu itu aja bisa berkali-kali, puluhan kali segala macam. Skalanya juga bukan skala kecil-kecilan lagi yang bisa kau tinggal tetep gini. Karena bisa lagi badai debu. Ya berarti ini kayak mana modelnya? Pakaian luar angkasa lagi lah. Gak bisa lagi lah kau cipika-cipiki. Kalau kayak model John Carter tadi mungkin dia bisa lari pakai babi kaki 8 itu tadi kan. Gak tahu 8 itu mungkin bisa. Pakai pakaian luar angkasa kau nggak nyaman lah hidup kau. Yang keempat, hidup dalam ruangan. Nah, ini sama lah dengan badai-badai itu tadi. Sumber makanan udah bisa lah ya diselesaikan. Bahkan itu si Matt Damon aja dia bisa nanam kentang di kotoran dia sendiri kan. Itu aja bisa maksudku, itu aja bisa. Otomatis yang lain-lainnya juga gampang lah. Yang keenam, cuaca dan waktu yang berbeda. Nah, orang-orang kita nanti pasti banyak kali ini Aduh, bos nggak bisa kerja bos. Kenapa kok nggak bisa kerja? Masih jet lag. Kau penerbangan dari Jakarta ke Amerika jet lag kayak bisa berhari-hari, apalagi penerbangan dari bumi ke Mars kau. Bisa nggak kerja kau nanti. Waktu berbeda gitu. Aduh bos masih jet lag. Terus sampai kapan kau jet lag? 3 hari lah bos, 3 hari. Gak usah kerja kau, pecat kau balik lagi kau ke bumi, luntang-lantung lah kau kan. Ntar kawan-kawan kau udah di Mars lah jadi tukang ledeng. Nah, macam-macam lah sebenarnya yang mau dibahas tentang Mars ini. Cuman aku pun nggak banyak sebenarnya yang ku tahu tentang Mars ini. Orang-orang sekarang ini yang dibahas di internet dan dimanapun itu, mereka itu lebih ke asumsi sebenarnya. Bahkan NASA sendiri pun belum bisa dapat jawaban yang valid untuk semua pertanyaan-pertanyaan orang tentang Mars itu tadi gitu kan. Mereka mungkin ada penelitian, jawaban dari penelitian itu udah ada. Tapi kan balik lagi masih banyak yang berdasarkan asumsi, ya kan. Jadi yang ku bilang sabar-sabar aja lah dulu. Sambil kau nunggu pindah ke Mars, kau bereskan kehidupan kau di sini. Sambil kau membereskan kehidupan kau di sini, kau bantu kami dengan beriklan, gitu kan? Sambil kau membereskan kehidupan kau nonton Sudut Batak Keren dengan informasi-informasi yang berbobot. Nggak berat-berat kan sebenarnya, tapi ya berbobot aja, cukup-cukup aja berbobot. Ya kan? Daripada uang kau cuma habis untuk sesuatu yang tidak berguna, ini ada dijual ini. Pre-order, ada cup, ada tumbler, sambil membantu kemaslahatan umat di sini juga. Jadi kami juga bisa bikin konten-konten yang lebih bermanfaat lagi ke depannya, ya kan? Siapa tahu nanti kami bisa memberangkatkan tim ke NASA, nanya di sana, langsung live report from NASA. Sampai mana kita sekarang persiapannya untuk pergi ke Mars. Jadi bisa kami update juga kok dengan informasi-informasi kayak gitu. Ya udah. Jadi kayaknya segitu dulu aja lah ya untuk informasi tentang Mars ini. Nanti kalau ada yang mau kau sampaikan di kolom komentar, silahkan kau tulis di situ. Bang, menurut aku Mars itu gini. Silahkan. Nanti kami reply kalau nggak capek. Atau kami bikin video baru nanti yang lebih tumangkas. Lebih memperjelas lagi tentang kehidupan di Mars ini. Oke, jadi segitu aja dulu. Terima kasih sudah menonton. Like,
subscribe, kabarin ke orang-orang bahwa Sudut Batak Keren sekarang munculkan video baru lagi dan kali ini tentang Mars. Ya kan, kalau selama ini kau lihat video-video tentang Mars itu yang cuplikan-cuplikan video aja yang diambil tak dari mana-mana, mukanya nggak kelihatan. Ini muka aku kelihatan nih, ngomong. Kau lihat ada orang aja jelas, bukan suara robot, suara AI aja untuk menceritakan tentang itu. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.